bila seseorang melekat dengan fisiknya, keluarganya, atau masalah yang masih belum terselesaikan, itu penderitaannya adalah bagaikan kura-kura yang dilepas dari cangkangnya. Namo Amitofo, selamat datang di acara BBS, Bincang-Bincang Sukawati. Bersama saya Rini dan ditemani oleh rekan saya Sisyuni. Halo Sisyuni, apa kabar? Ya, halo Sisyuni, sehat? Sehat. Nih, Sisyuni, hari ini kita akan membahas tentang masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Nih, sering ada pertanyaan, apa sih masalah terbesar dalam kehidupan manusia, Sisyuni? Oke. Biasanya manusia itu hanya memikirkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi masalah terbesar adalah saat kita akan meninggal dunia atau pindah alam. Hah, kok bisa sih Suni? Udah pindah alam, udah meninggal ya udah. Terus kenapa jadi masalah? Ya. Dalam pandangan Buddhis, kehidupan sebagai manusia itu bukan hanya satu kali saja, tetapi berkelanjutan atau terus-menerus. Nah, yang menentukan kita akan pindah alam adalah saat pikiran kita yang terakhir. Bila pikiran tenang, bahagia, maka kita akan terlahir di alam bahagia. Tetapi, bila pikiran kita gelisah, ini bahaya, bisa terjatuh ke alam rendah, seperti itu. Nah, banyak yang tidak tahu bagaimana cara mengatasi untuk permasalahan besar ini dari pihak keluarga kepada seseorang yang akan mendekati ajalnya. Kok bisa sih si Suni? Bukannya sudah meninggal ya udah meninggal, selesai. Biasanya selama ini yang saya lihat kan jenazah langsung dibawa ke rumah duka lah, dimandiin lah, diganti baju lah, terus upacara lah, panggil itulah untuk doa-doa lah. Bukannya udah begitu saja si Suni? Sebenarnya ketika jantung dan nafas terhenti dinyatakan meninggal, sebenarnya itu alaya winyana atau gudang kesadaran belum tentu langsung meninggalkan tubuhnya. Jadi ada masa sebaiknya 10 sampai 12 jam seseorang yang dinyatakan meninggal itu didiamkan terlebih dahulu oleh keluarga, tidak langsung dipindahkan atau dilakukan ritual acara yang menyentuh jenazahnya tersebut. Karena alaya winyana atau gudang kesadaran ini sedang berproses. Bila seseorang melekat dengan fisiknya, keluarganya, atau masalah yang masih belum terselesaikan, itu penderitaannya adalah bagaikan kura-kura yang dilepas dari cangkangnya. Coba bayangkan betapa sakitnya ya. Jadi butuh waktu untuk kesadaran ini menjadi tenang agar dapat terkondisi terlahir di alam yang baik. Oh jadi nggak boleh nangis-nangis, nggak boleh bangun papa, bangun, nggak boleh begitu? Iya, sebaiknya itu tidak dilakukan karena akan menyakiti dari alaya winyana keluarga atau seseorang yang sedang menghadapi ajal tersebut. Itulah masalah terbesarnya, bisa membahayakan. Nah, konsekuensinya apa sih sini? Kalau seandainya pada saat sanak keluarga meninggal, ya pasti namanya meninggal ya, apalagi orang tua ya kan, pasti anaknya sedih, menangis, menjerit-jerit, memanggil namanya. Nah itu konsekuensinya apa kalau terjadi hal seperti itu? Ya, kehilangan seseorang yang dicintai tentu saja akan membuat keluarga sedih ya, bahkan kaget, tidak siap, diwujudkan dengan menangis atau berteriak-teriak memanggil nama yang meninggal. Nah, hal ini akan sangat membahayakan karena ketika yang menemui ajal ini teringat kembali atau mendengar suara keluarga, sanak keluarganya, kemelekatan akan muncul. Kasih sayang kepada keluarganya, tidak rela juga untuk melepas, meninggalkan, atau juga muncul rasa tidak suka ya, atau kebencian yang muncul karena masalah-masalah selama hidupnya. Ini akan membuat terkondisikan terlahir di alam yang rendah
atau alam yang tidak bahagia. Makanya ini akan menjadi sangat bahaya dan menjadi masalah. Sebaiknya apabila ada keluarga yang histeris, menangis atau memanggil, keluarga lain yang lebih tenang atau yang lebih tahu kondisinya dapat membawa keluarga tersebut meninggalkan ruangan jauh dari saudara yang sedang menemui atau akan berpindah alam tersebut. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana cara bila keluarga meninggal. Nah, bagaimana kalau misalnya sebelum meninggal sakit terlebih dahulu, sehingga bisa sampai koma, tidak sadarkan diri, itu apa yang harus kita lakukan? Kondisi seperti itu sering kita temui ya, di mana keluarga menjadi bingung. Apakah pasien ini harus dirawat terus-menerus di ruang ICU atau ruang perawatan dengan alat bantu yang begitu banyak dan terlihat menyakitkan? Nah, sebaiknya bila memang dibutuhkan ketika dokter menyarankan, keluarga dapat melakukan hal itu. Dan ada baiknya sebagai praktisi Sukawati, keluarga melakukan Nienfo, melafal Amitofo untuk mengkondisikan karma baik pasien berbuah dan juga mengurai karma buruk yang sedang dialami pasien dari penyakitnya, dari penagih hutang karma juga. Karena di dalam sepatah Amitofo mengandung kebajikan-kebajikan dari Buddha Amitabha yang telah dilakukan berkalpa-kalpa. Ini akan sangat baik sekali ketika keluarga melafal. Sehingga dengan berkah kebajikan ini bisa mengkondisikan pasien pulih atau sembuh dari penyakitnya. Namun apabila masa hidupnya telah berakhir, juga dapat mengkondisikan pasien tenang dan terlahir di alam yang lebih baik atau alam bahagia. Bagi praktisi Sukawati, tentunya ini adalah dapat mengkondisikan terakhir di alam Sukawati. Demikian. Tadi kan katanya kan kita harus nunggu 10-12 jam. Nah, selama kita menunggu itu apa yang harus kita lakukan, sis? Biasanya kan begitu sana keluarga meninggal kan kadang sibuk datang rumah duka lah, untuk datang jemput lah, ya kan? Nggak ada yang nunggu sampai 10-12 jam. Benar. Ya, di zaman sekarang dengan kesibukan orang ya, tentunya pengen cepat-cepat selesai juga, terlepas dari masalah ini. Sebenarnya kalau kita pikir keluarga kita sudah begitu lama tahunan tinggal bersama kita ya, banyak masa-masa bahagia juga. Nah, apalah artinya 10-12 jam kemudian kita menemani saat-saat terakhirnya, tidak langsung sibuk urus sana sini. Kemudian yang dilakukan dalam masa 10-12 jam ini, bagi praktisi Nienfo, lebih baik kita melafal nama Buddha Amitofo selama masa itu. Ini akan sangat membantu untuk keluarga kita yang sedang mengalami proses pindah alam tersebut, agar dapat nantinya tenang dan terkondisi terlahir di Sukawati. Ini juga baik sekali untuk umat Buddha sekalian ketika keluarga tenang dengan melafal nama Buddha, mengkondisikan keluarga kita terlahir di alam yang baik. Seperti itu. Jadi terus melafal Amitofo selama masa 10-12 jam tadi. Setelah itu baru kita lakukan ritualnya untuk rumah duka, persiapan sembahyang, dan lain-lain. Nah, ketika ada tamu atau keluarga lain yang datang melayat, ada baiknya juga kita ajak untuk Nienfo bersama. Ini akan lebih baik lagi dibandingkan bertemu, ngobrol, kemudian makan-makan. Lebih baik diajak Nienfo juga. Seperti itu. Jadi kita mesti Nienfo terus-terusan selama 10 jam minimal. Iya. Oh begitu. Lalu selanjutnya bagaimana, sis? Setelah
selesai upacara, selesai kremasi atau pemakaman, Iya. selanjutnya apa yang dilakukan? Bagi seseorang yang karma baiknya besar, ketika dia berpindah alam, bisa langsung terlahir di alam baik, alam bahagia. Begitu juga dengan orang yang mempunyai karma buruk berat, langsung terlahir di alam rendah. Nah, ada di antara kita itu yang masih karmanya ini tidak terlalu baik, tidak terlalu jahat juga ya. Jadi ada satu transisi namanya di antara bawah. Ketika ini terjadi, ada masa penting yaitu 49 hari. Setelah meninggal. Ya, setelah meninggal, sebelum kembali terlahir di alam baik atau alam rendah. Ya, nah keluarga bila ingin mendiang terlahir di alam yang baik, dapat melanjutkan nienfo dan pelimpahan jasa kepada mendiang selama 49 hari tersebut. Ini adalah masa yang sangat penting. Jadi terus melakukan nienfo dan pelimpahan jasa untuk mendiang. Bila karma terkondisi dengan kebajikan keluarga, maka mendiang dapat terkondisi terlahir di Sukawati ataupun di alam yang lebih baik, yang lebih bahagia.